Assalamualaikum. Hari ini saya akan berbagi video cara membuat lupis yang mudah dan enak yang bisa teman-teman praktekkan di rumah. Ikutin terus videonya ya, jangan di skip. Selamat menonton. Dan ini ada bahan yang saya gunakan untuk membuat lupis. Ada 500 gram tepung beras, ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh air kapur, daun pisang dan juga lidi. Di sini beras ketannya sudah saya rendam semalaman, jadi lebih cepat nanti kita merebus lupisnya. Kalau teman-teman mau merendamnya 2 jam saja, nanti teman-teman bisa menambah waktu untuk merebus lupisnya. Dan ini tadi saya membeli kapur di pasar. Tips untuk memilih kapur yang bagus itu saat teman-teman memegang kapurnya itu kapurnya terasa lembut dan empuk. Jadi kalau misalnya kapurnya itu keras, air kapurnya tidak akan bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi usahakan memilih kapur yang lembut seperti ini. Jika dipegang kapurnya itu lembut dan hasilnya akan seperti ini. Dan ini air kapur yang saya gunakan itu adalah bagian atasnya saja. Jadi benar-benar kapurnya tidak ikut, hanya airnya saja yang ikut di campuran untuk membuat lupisnya. Dan ini saya langsung mencampur saja 1 sendok teh air kapur, saya campur garam, kemudian beras ketannya kita aduk supaya air kapur dan garamnya tadi tercampur rata, baru kita bungkus membuat lupisnya dengan bentuk segitiga. Untuk merebusnya, kalau saya merendam beras ketannya semalaman, saya merebusnya dengan waktu 1,5 jam. Tapi kalau teman-teman merendam beras ketannya selama 2 jam saja, teman-teman bisa merebus lupisnya selama 2 jam atau 2,5 jam. Dan ini saya akan mulai membungkus kue lupisnya dengan bentuk segitiga. Jadi kita sobek daunnya, kita kira-kira ya teman-teman ya, mau besar atau kecil. Kalau untuk yang saya jual ini, lupisnya saya memakai isian 1 sendok makan beras ketan. Kalau teman-teman mau lebih besar lagi, sesuaikan dengan daun yang akan teman-teman pakai untuk membungkus lupisnya ini ya. Untuk daunnya teman-teman harus memilih daun yang panjang supaya saat lupisnya matang nanti daunnya tidak lepas dan lupisnya tidak berantakan, dan lupisnya ini akan tetap berbentuk segitiga. Jadi kalau bungkusnya atau daun pisangnya ini panjang, teman-teman akan lebih mudah dalam membungkus kue lupisnya. Dan saat membungkus kue lupis, teman-teman harus sedikit menekannya supaya tidak kendor bungkusnya, dan nanti hasilnya lupisnya itu bagus, berbentuk segitiga dan padat. Seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan cara saya melipat daunnya. Dan untuk membentuk segitiganya, teman-teman hanya tinggal mengikuti bentuk dari semula. Seperti ini, bentuk dari awal kan sudah segitiga, jadi teman-teman bisa mengikuti dan melipat daunnya dengan sedikit ditekan. Kalau teman-teman mau menyobek daunnya terlebih dahulu, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, akan lebih mempercepat proses pembuatan lupisnya. Kalau saya setelah daun dibersihkan, saya akan menyobek daunnya saat akan membungkus lupisnya seperti ini.
Dan nanti saya akan merebusnya 1,5 jam saja karena beras ketannya sudah saya rendam selama semalaman. Jadi biasanya malam hari itu saya merendam beras ketan dan pagi harinya itu saya membuat kue lupisnya. Kalau teman-teman hanya merendam beras ketannya selama 2 jam, teman-teman bisa menambah durasi dalam merebus kue lupisnya ya. Kalau sekitar merendamnya 2 jam, teman-teman bisa merebus kue lupisnya selama 2,5 jam atau sampai 3 jam supaya lupisnya ini benar-benar matang dan padat. Jadi kalau teman-teman merebusnya hanya 1,5 jam saja, sedangkan teman-teman merendamnya selama 2 jam, nanti bentuk lupisnya tetap segitiga, tapi beras ketannya akan masih berbentuk seperti beras. Jadi belum begitu padat kalau teman-teman tidak lama merebusnya. Jadi tips dari saya, merendamnya lebih lama supaya merebusnya teman-teman tidak memakan waktu yang lama. Seperti saya merebusnya merendamnya semalaman, tapi merebusnya hanya 1,5 jam saja dengan api kecil. Ikutin terus videonya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal dalam membuat kue lupis. Dan untuk gula merahnya sudah ada video saya sebelumnya, teman-teman tinggal cari di playlist ide usaha. Dan ini lupisnya sudah siap mau saya rebus ya teman-teman. Jadi air untuk merebusnya itu saya pakai harus di atas kue lupisnya. Dan ini saya menggunakan api yang besar dulu sampai mendidih. Setelah mendidih, nanti saya kecilkan apinya. Tapi teman-teman jangan lupa setiap 30 menit teman-teman lihat apakah airnya berkurang atau tidak. Nah, seperti ini. Kalau airnya berkurang, saya menambahnya lagi sampai lupisnya terendam dengan air semuanya. Lalu kita tunggu lagi sampai lupisnya benar-benar matang. Kalau saya merebusnya selama 1,5 jam, jadi saya tunggu sampai 1,5 jam sambil melihat apakah airnya berkurang atau tidak. Dan ini sudah 1,5 jam ya teman-teman. Lupisnya sudah saya angkat, sudah saya tiriskan seperti ini. Kalau nanti teman-teman mau menghidangkan, tunggu dingin dulu baru kita lepas lupisnya dari bungkusnya. Dan ini saya akan membuka kue lupisnya seperti ini. Kalau teman-teman memakai air kapur, jadi lupisnya itu akan mudah dibuka dari bungkusnya, tidak terlalu lengket dan kenyal dan juga padat. Jadi kalau teman-teman menggunakan air kapur, lupisnya ini akan bentuknya bagus, jadi padat, kenyal dan tidak lengket. Dan untuk membungkusnya juga harus menggunakan daun yang panjang ya teman-teman, supaya tidak mudah lepas nanti lilitan daunnya. Nanti saya juga ada gambarnya saat lupisnya itu tidak terbungkus sempurna. Jadi dia akan tidak akan berbentuk segitiga dan tidak akan bisa dijual karena saya berjualan lupis ini. Dan ini adalah resep yang saya gunakan untuk berjualan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencobanya mengikuti sesuai yang ada di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dibagikan juga boleh, supaya lebih banyak yang melihat cara pembuatan lupis ala saya. Dan seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi penggunaan untuk air kapurnya itu sangat-sangat bermanfaat banget untuk membuat lupis. Dan ini adalah lupis yang saat saya membungkusnya tadi kurang rapat, jadi hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi usahakan daunnya benar-benar daun yang panjang untuk membungkus lupis. Dan ini lupisnya sudah siap dihidangkan dengan campuran kelapa parut yang sudah saya kukus terlebih dahulu, dan juga gula merah yang kental dan juga manis banget. Untuk resep merebus
gula merah dengan cara yang mudah sudah pernah saya share videonya ya teman-teman. Teman-teman tinggal cari di album playlist aku dengan judul ide usaha. Di situ juga ada resep cara mudah membuat cenil. Ada juga di album playlist ide usaha aku. Semoga video-video aku ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan tunggu video kami selanjutnya. Insya Allah kami akan share video cara membuat tahu petis dengan cara yang mudah. Tunggu video kami selanjutnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Lupisnya enak banget, kenyal, padat, dan matang sempurna. Ditambah gurih dari kelapa parutnya yang lezat. Sekian dulu video dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video kami selanjutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Dadah.